sampean halaman 6 itu mengenal negara-negara ASEAN. Nah, pertama Indonesia. Ya. Kalau kemarin saya sudah memberikan dalam bentuk WA atau mungkin video saya kepada sampean semuanya mengenai letak astronomis dan letak geografis. Kita kembali ke sana dulu, mengulang pelajaran yang lalu. Letak astronomis dan letak geografis ASEAN. Kamu masih ingat apa sih letak astronomis, apa sih letak geografis? Kemarin kalau letak geografis, letak berdasarkan kenyataan yang ada di bumi. Letak geografis ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan dua benua Asia dan benua Australia. Itu letak geografisnya. Terus letak astronomis, letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kamu masih ingat? Fungsi garis lintang, pembagian iklim berdasarkan waktu, pembagian iklim berdasarkan pola matahari. Kalau garis bujur, pembagian wilayah waktu. Itu seperti itu. Nah, kemarin seperti itu. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Kita ketahui bahwa ASEAN terdiri dari 10 negara anggota ya. ASEAN itu terdiri dari 10. Yang pertama kita bahas Indonesia, negara kita. Ya, Indonesia ya, kita ketahui Indonesia itu negara kita, saya sudah tahu letaknya. Letak astronomis Indonesia letak astronomisnya adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur barat, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu Indonesia. Batas-batas Indonesia, ya, batasnya utara. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, ada Samudra Pasifik. Itu utara. Utara itu atas, ini loh ya. Di sini. Nah, ini batasnya sebelah utara. ASEAN itu sebelah utara. Indonesia ini kan ini. Indonesia yang warnanya ini. Utara berarti di sini. Nah, ada Malaysia, ya, ada Singapura. Ini Singapura, ya. Ada lagi ngomong Filipina. Ini Filipina. Ada lagi Samudra Pasifik di sini, Samudra Pasifik. Ini sebelah utara, ya. Utara itu atas. Kalau di sini. Terus bagian barat ini Samudra Hindia di sini. Bagian barat ini Samudra Hindia. Ya. Terus sebelah timur Papua Nugini. Nih, Papua Nugini dan Samudra Pasifik ini timur. Nah, selatan Samudra Hindia. Nih. Nah, tolong diperhatikan itu. Saya tak ngomong mumpung ada petanya, ya. Letak astronomis tadi, balik mana letak astronomis. Letak astronomisnya gini. Di sini adalah 95 derajat bujur timur, ini di Sabang ini 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, nih. Dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini letak astronomis, ya, itu seperti itu. Nah, kita ini batasnya. Oke. Masih peta. Ini batasnya seperti itu. Nah, ini batasnya seperti itu. Peta, Pak Nur, peta dulu tadi seperti itu petanya, Pak Nur. Oke, petanya, peta. Nah, ini ASEAN, ini petanya di sini. Nah, utara itu atas, timur, selatan, barat. Dan seperti itu. Nah, ASEAN, termasuk Indonesia di dalamnya, bahwa berdasarkan bentang alam, ini dilalui 2 sirkum pegunungan muda. Nah, Indonesia itu dilalui 2 sirkum pegunungan muda. Maksudnya pegunungan muda adalah pegunungan yang masih aktif. Karena pegunungan yang masih aktif sehingga sering terjadinya gempa.
Kalau dari sini, ini adalah rentetan pegunungan muda. Sebentar. Sebentar. Ini petanya. Pegunungan muda, ya ada dua, ya pegunungan mudanya ada dua. Oke. Satu Sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania, ya, yang dimulai dari Laut Tengah, dimulai dari Laut Tengah, ya, sampai dengan langsung ke Asia, yaitu langsung ke Myanmar, Asia ke Myanmar, Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Ini Sirkum Mediterania. Loh, Pak, apa Pak efek dari Sirkum Mediterania? Efek dari Sirkum Mediterania, kita kan dilalui pegunungan muda, sehingga sering terjadi gempa. Itu seperti itu. Yang kedua, efeknya kita sering terjadi gempa. Itu seperti itu. Terus yang kedua, Sirkum Pasifik. Yang kedua, Sirkum Pasifik. Oke. Yang dua, Sirkum Pasifik. Yang kedua, Sirkum Pasifik, yang dimulai dari Samudra Pasifik. Yang kedua, Sirkum Pasifik, yang dimulai dari Samudra Pasifik. Samudra Pasifik, langsung ke Asia Tenggara, yaitu ke Taiwan, ke Asia, Taiwan, Taiwan, terus Filipina, Laut Sulu, Sulawesi, Maluku. Ini yang kedua, Sirkum Pasifik. Sehingga di Indonesia itu dilalui dua pegunungan muda, Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Ini seperti itu. Sehingga Indonesia sering terjadi gempa. Nah, dan banyak pegunungan. Selain ada efek gempa, tadi tanahnya menjadi subur karena abu vulkanik itu menjadikan tanah subur, ya. Selain gempa, itu efek negatif, efek positifnya tanahnya menjadi subur, seperti yang ada di negeri kita ini. Itu seperti itu. Nah, terus anak-anak, kita masih ingat yang kemarin, Indonesia tadi terletak di mana? Letak astronomisnya, Indonesia letak astronomisnya. Sebelah utara berapa derajat tadi? Sebelah utara 6 derajat kan? Sebelah utara 6 derajat. Bentar. Oke. Ya, sebelah utara 6 derajat, sebelah selatan 11 derajat. Ya, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Indonesia memiliki iklim tropis. Iklimnya berarti Indonesia itu iklimnya tropis. Tropis seperti ini, 6 bulan hujan, 6 bulan kemarau. Ya, itu iklim tropis, ya. Karena kita dekat dengan garis khatulistiwa, ya, 0 derajat garis khatulistiwa. Itu seperti itu. Terus tanya Pak, kalau subtropis itu gimana Pak? Kalau subtropis itu letaknya antara 23,5 sampai 45 derajat
Kalau ada global, Pak Nul, ada global yang apa eret-eretan Nyun Sewu. Anak-anak ada yang tanya seperti itu. Global, sebentar ya, ini carikan ya. Global, Nggih. global yang ada garis lintang dan garis bujurnya. Rentetan garis lintang, garis bujur, Pak Nul. Yang ada apa ya? Yang oret-oretan aja, nggak ada gambarnya, nggak usah ada gambar. Hitam putih kalau ada. Oret-oretan, global. Sebentar. Yang oret-oretan saja. Cuma oretan aja, Bang. Sebentar ya, masih dicarikan ya. Oke. Nggih. Nggih. Global hitam putih gitu aja. Apa oret-oretan? Garis bujur dan garis lintang ngono le. Garis bujur, garis lintang. Garis bujur dan garis lintang. Oke. Oke, ini bisa ini Pak Nur, ini Pak Nur. Ini ya. Yang sebelah ini lah, inilah. Ini. Oke, ya. Ya. Oh. Yang hitam putih tadi loh Pak Nur, bukan ini. Oh, yang hitam putih. Oke. Yang hitam putih. Ini lah. Ini ya. Ini ini. Oke. Ini Pak. Oke, bisa ini. Oh iya. Ini, yang ini. Nah, anak-anak, kita maaf karena nggak bisa masuk kelas. Ini ya saya repetan juga. 0 ini kan garis itu. Antara 0 sampai 23,5 sebetulnya ini ada 23,5. Di sini ya. Ya, 23,5, 0 sampai 23,5, baik lintang utara maupun lintang selatan, ini sebetulnya ada 23,5, baik lintang utara maupun lintang selatan, ini iklimnya tropis, ya, iklim tropis. Nah, di sini ada 23, di sini, baik lintang utara maupun lintang selatan, 23 sampai 45, ini iklimnya subtropis. Oh. Iya, 23. Sampai 45 iklimnya subtropis, 45 sampai 66 ini iklimnya sedang. Oh, nggih. Iya, 66 sampai 90 iklimnya dingin. Baik yang ada di lintang utara, maksudnya di utara garis khatulistiwa, dan di lintang selatan, maksudnya di selatan garis khatulistiwa atau ekuator. Ada pertanyaan? Nggih, ada. Sampun. Bisa diterima? Bisa. Oke, kalau bisa. Oke, bisa diterima ya. Oke. Nggih. Saya lanjut. Sekarang iklimnya tadi sudah. Tuh iklimnya yang ada di Indonesia seperti itu. Ya. Sekarang ngomong penduduk. Ya, penduduk di Indonesia. Oke, penduduk di Indonesia itu agama mayoritasnya adalah agama Islam. Agama mayoritasnya adalah agama Islam. Ya. Maksudnya mayoritas itu apa sih? Sebagian besar. Sebagian besar. Oke. Sebagian besar beragama Islam. Setelah itu agama dalam Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Itu seperti itu. Nah, itu agama yang ada di Indonesia. Terus penduduknya, mata pencariannya apa? Agraris. Apa, Nduk? Agraris itu? Petani. Pencariannya petani. Ada yang maritim. Apa maritim? Nelayan laut. Seperti itu. Ikan, ya. Itu ya, ada perikanan, ada kehutanan, industri, pertambangan, ya, itu seperti itu. Oke. Terus ada lagi di Indonesia, itu juga mempunyai pertambangan, hasil tambangnya banyak sekali di Indonesia itu. Dengan tambang di Indonesia itu banyak sekali. Ya, satu pertambangannya ada emas, ada timah, nikel, tembaga, dan lain-lain.
Oke. Terus perdagangan ekspor dan impor. Oke, saya tanya. Oke, sebentar. Oke, mohon dimatikan punya saya. Ekspor. Ekspor. Saya tahu ekspor. Ekspor itu apa? Apa itu ekspor itu? Ayo coba tanya. Apa ekspor itu? Halo? Ekspor itu apa? Luar negeri. Apa luar Di negeri? luar negara. Apa? Ekspor itu apa? Di luar negara. Loh, Pengambilannya di luar negara. ekspor. Ada impor, ada ekspor. Misalnya seperti Ekspor ini. luar negara. Misalnya seperti ini. Tolong sampean istilahnya nanti sampean definisikan deh ya. Saya tak ngomong ya. Ekspor itu seperti ini misalnya. Di Indonesia itu terkenal dengan mebel yang bagus. Terus dijual ke luar negeri, misalnya ke Korea Selatan. Apa ekspor berarti? Iya. Apa itu? Pengiriman barang. Impor barang. Iya, ke luar negeri. Pengiriman barang ke luar negeri. Ya, dan kita banyak ekspor, akhirnya menambah devisa negara. Ya, kalau kita sering ekspor, berarti menambah devisa negara. Kalau devisa negara kita kuat, nah negara kita akan menjadi sejahtera. Itu seperti itu. Itu ekspor. Nah, terus yang kedua, impor. Apa impor itu? Apa impor? Barang dari luar negeri ke Indonesia. Pengiriman luar negeri. Masa pengiriman apa? Pembelian barang dari luar negeri ke Indonesia. Itu pembelian barang dari luar negeri Indonesia. Nah, dengan demikian kalau kita sering impor, nah juga mengurangi devisa negara. Itu seperti itu. Oke, dari sini bisa diterima Indonesia? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Sekarang kalau ada pertanyaan? Bisa? Tidak ada. Oke, sekarang kalau tidak ada, saya lanjutkan Singapura. Negara yang kita bahas kedua adalah Singapura. Negara yang kita bahas kedua adalah Singapura. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada ya saya tunggu. Nih, Singapura. Sebentar, petanya nanti setelah ini ya Singapura. Sebentar. Singapura. Nih. Anak-anak, Singapura. Nih, Singapura itu adalah sebuah negara yang ada di ASEAN antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, ini Singapura. Antara Indonesia dan Malaysia dengan Indonesia. Ini ada negara Singapura. Ya. Singapura letaknya, tolong perhatikan, letak astronomis Singapura. Ini sangat sedikit sekali. 1 derajat 15 detik lintang utara. 1 derajat 15 detik lintang utara. Ini 1 derajat 15 detik lintang utara. Di sini, di sini, 1 derajat 15 detik lintang utara sampai dengan 1 derajat 35 detik lintang utara. Ini Singapura. Dan 103 derajat, ini 103 derajat 40 detik bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Berarti Singapura sangat kecil sekali. Ini Singapura. Ini letak astronomis. Saya tanya pada Nang sampean ya, apa sih fungsinya garis lintang tadi? Halo? Pembagian wilayah, Pak. Fungsi fungsi garis lintang? Halo? Fungsi garis lintang fungsinya apa? Garis lintang fungsinya apa? Halo?
Ayo, fungsi garis lintang. Masuk lali. Menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Yang lain, ayo, siapa yang lain? Intinya, yang penting fungsi garis lintang adalah pembagian iklim berdasarkan pola matahari. Pembagian iklim berdasarkan pola matahari. Wis, itu fungsinya garis lintang. Kalau garis bujur, fungsi garis bujur, ayo apa? Fungsi garis bujur. Ayo, fungsi garis bujur. Apa? Ayo. Pembagian zona waktu. Pembagian zona waktu. Pembagian atau zona waktu. Pembagian wilayah atau zona waktu. Pinter. Tuh. Yes. Itu fungsi garis lintang dan garis bujur. Anak-anak, saya lanjutkan. Batas-batas Singapura. Batas Singapura, peta tadi Pak Nur. Peta Singapura. Batas Singapura. Utara, agak dikecilkan petanya Pak Nur. Utara ini, batasnya ini ada Selat Johor. Ini Selat Johor. Utara Selat Johor. Ya, utara Selat Johor. Terus barat, ini barat apa? Selat Johor juga. Timur Indonesia, selatan juga Indonesia. Ini jadi intinya Selat Johor itu juga dekat dengan Malaysia, Indonesia. Berarti intinya Singapura ini diapit oleh dua negara, yaitu negara mana dan mana tadi? Malaysia sama Indonesia. Malaysia dan Malaysia. Oke. Indonesia. Itu Singapura. Terus saya lanjutkan bentang alam atau keadaan alam. Kalau Indonesia tadi seperti itu tadi. Nah, di sana bentang alamnya Singapura pada umumnya datar, ya, datar, ya, karena nggak ada gunungnya. Sedikit, cuma ada sedikit bukit. Anda bisa membandingkan ya bukit dengan pegunungan, ya. Dataran tinggi sedikit itu namanya dome atau bukit, ya, itu seperti itu Singapura. Kalau di Indonesia kan ada gunung, ada sungai, ada ngarai, ada pegunungan, itu Indonesia. Kalau Singapura sedikit, semuanya hampir datar, ada sedikit apa? Bukit atau semacam dome atau dataran tinggi. Itu Singapura. Hampir semuanya datar, ya. Dataran tinggi. Itu seperti itu. Terus iklim Singapura sama dengan kita apa? Iklim di Singapura sama dengan kita. Tropis. Itu seperti itu. Oke. Terus berikutnya penduduk Singapura. Penduduk Singapura. Iya, penduduk Singapura itu rata-rata adalah mayoritas adalah orang etnis. Etnis itu apa sih? Apa etnis itu? Halo? Suku. Etnis. Apa? Etnis itu apa? Suku. Suku atau keturunan. Etnis Cina atau Tionghoa. Paling banyak di sana itu etnis Cina. Iya, Tionghoa. Itu. Terus suku Melayu. Itu India. Itu seperti itu. Paling banyak itu orang Cina, ya. Suku China. Oke. Terus berikutnya kegiatan ekonomi. Singapura, kalau perhatikan, di Singapura itu, anak-anak, masalah pertanian itu kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Ya ada kecil sekali. Nah, paling banyak di sana adalah jasa, di bidang jasa. Kegiatan di Malaysia itu bidang jasa. Ya. Karena itu negara Singapura
terkenal dengan negara transit. Apa negara transit? Ayo. Ayo, apa negara transit? Ayo. Negara transit apa? Negara transit atau transito apa ayo? Ayo, kegiatan jasa terkenal dengan negara transit. Apa? Ayo coba. Apa? Ada yang tahu? Pusat perdagangan. Pusat perdagangan dan yang lain. Ayo. Dan ekspor serta pusat pengumpulan dan penyeberangan barang-barang. Ada yang lain? Intinya negara transit itu gini loh anak-anak, yaitu negara persinggahan. Negara persinggahan. Negara persinggahan. Persinggahan. Nah, apa sih maksudnya persinggahan? Yaitu kapal yang datang dari Amerika menuju Eropa itu istilahnya istirahat, ya, istirahat di Singapura. Lah, untuk istirahat berarti kan parkir itu bayar. Nah, itulah yang dinamakan negara jual jasa, ngisi di sini ngisi bahan bakar dan sebagainya, itu jual jasa dan sebagainya, itulah negara transit. Itu terkenal di sana di Singapura seperti itu. Ada pertanyaan mengenai Singapura? Tidak, Pak. Tidak, oke. Kalau tidak selanjutnya. Saya mau bertanya, Pak. Ayo, ada yang tanya? Monggo. Kenapa negara Singapura itu bisa lebih kaya dari Indonesia, Pak? Padahal kan Indonesia itu lebih banyak orangnya, secara populasi juga banyak, Pak. Oke, sebentar ya. Singapura, kenapa kok kaya? Ya, bahkan mata uangnya $1 Singapura sama dengan Rp10.000. Berarti kan kekayaan Singapura. Ya, kita kalau ngomong negara kaya atau miskin, berarti kita ngomong istilah GNP. GNP itu Gross National Product. Jadi GNP bukan GNT, Pak Nur. Gross National Product, GNP, GNP, National Product. GNP, Gross National Product. Jadi pendapatan dalam 1 tahun dari hasil apa saja, dari hasil bank, pajak bank dan semuanya, dari hasil parkir, dok kapal dan sebagainya, dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, dibagi dengan jumlah penduduk. Dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, itulah yang namanya pendapatan nasional. Nah, kalau pendapatan nasional itu banyak, penduduknya sedikit, otomatis pendapatannya banyak. Kalau kita, balik mana kalau kita pendapatannya banyak, jumlah penduduknya juga banyak, akhirnya GNP kita menjadi kecil. Oke, bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, ya, bisa ya. Oke, Bisa. Oke. Kalau ada yang lain? Pak, apa penjajahan ke Inggris atau Belanda itu berpengaruh, Pak? Misalkan kayak Singapura itu menjajah Inggris, Pak, ya. Indonesia kan walaupun pernah dijajah Inggris, tapi kan lebih banyak dijajah sama Belanda. Apa itu lebih ada pengaruhnya gitu, Pak? Bisa juga seperti itu. Itu tapi ada efeknya kecil. Tapi kalau Indonesia, kalau dijajah Belanda, ya, semua kekayaan dieksploitasi, ya. Kalau dijajah Belanda, dieksploitasi. Apa sih dieksploitasi oleh? Apa dieksploitasi? Diambil kekayaan bangsa Indonesia dibawa ke Belanda, yang paling banyak itu. Tapi kalau dijajah Inggris, ya, kalau dijajah Inggris itu juga nggak sebanyak yang, karena Inggris kan istilahnya yang penting menanamkan kekuasaannya, itu seperti itu. Bahkan bekas negara jajahan Inggris itu menjadi kelompok namanya negara Commonwealth. Negara Commonwealth adalah negara kelompok negara yang pernah dijajah oleh Inggris. Nah, itu ya ada, tapi nggak sebanyak apa
nggak begitu berpengaruh, itu seperti itu. Bisa diterima? Bisa Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan sekarang Malaysia. Sekarang Malaysia. Oke, negara Malaysia. Oke, negara Malaysia. Oke, ntar ya, nunggu Pak Nul ya. Malaysia. Oke, Malaysia. Oke, petanya Pak Nul. Oke, nih, ya. Oke, ini Malaysia. Ini bisa Pak Nur, mana terserah. Ini juga bisa. Oke, Malaysia, tolong perhatikan. Bentar ya. Nah, Malaysia itu terdiri dari dua. Malaysia Barat yang berada di Semenanjung Malaka. Ya, tolong perhatikan. Malaysia Barat yang satu ada di Semenanjung Malaka, yang satunya di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Gitu. Ini Malaysia Timur. Ya, ini Malaysia Timur, kalau ini Malaysia Barat. Ya, itu seperti itu. Nah, Malaysia, tolong perhatikan, letak astronomisnya, ngomong letak astronomis, jangan buka buku paket, ya, itu seperti itu. 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara. Berarti Malaysia itu di utara garis khatulistiwa. Dan 99 derajat 40 menit bujur timur, sampai sini bujur timur, sampai dengan 100 derajat bujur timur. Ini Malaysia. Ini Malaysia. Wilayahnya tadi sudah ada Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Oke. Malaysia Barat, saya ulangi lagi, Malaysia Barat bentang alamnya, tolong diperhatikan, bentang alam atau keadaan alam. Keadaan alam itu lek sampean rekreasi, melaku-melaku, ono pantai, ono gunung, ono pegunungan, ono sungai, ono danau, itu namanya bentang alam. Sekarang pemandangan kita mau jalan-jalan seperti itu. Kita kan tahu seperti itu. Nah, Malaysia Barat, tolong perhatikan, itu tanahnya ini, Malaysia Barat ini banyak pegunungan, rentetan pegunungan ini. Bagian tengah merupakan pegunungan Malaysia Barat tadi. Itu Malaysia Barat, bagian tengahnya merupakan pegunungan. Gitu. Nah, Malaysia Barat, bagian barat, bagian tengah merupakan daerah pegunungan. Ya, bagian tengah, bagian pegunungan itu seperti itu. Itu seperti itu, Malaysia Barat. Ya, itu terus bagian tengahnya, terus bagian istilahnya ini tengahnya di sini, terus bagian ini dataran rendah. Bagian timur dan barat itu merupakan dataran rendah. Itu Malaysia. Itu seperti itu. Bagian timur dan baratnya ini merupakan dataran rendah. Itu seperti itu. Nah, sekarang kalau Malaysia Timur ini berupa rawa-rawa, daerahnya berbukit-bukit. Kalau ini daerahnya rawa-rawa dan berbukit-bukit. Nah, itu Malaysia. Iklimnya apa Pak Malaysia? Iklimnya sama dengan kita. Iklimnya apa? Tropis. Penduduknya? Tropis. Sekarang ngomong penduduk. Penduduknya Malaysia penduduknya keturunan Melayu. Bahasa Melayu sama Upin Ipin itu bahasanya bahasa Melayu. Itu seperti itu. Yang kedua, orang Tiongkok, orang Cina. Terus berikutnya ada orang India. Itu seperti itu. Kayak sampai delok Upin Ipin, ono sing mewakili orang Melayu, ono sing mewakili India, ya, ada yang mewakili Cina, Melani dan sebagainya. Itu di Singapura.
Itu ya. Jadi Malaysia itu seperti itu. Jadi mayoritas penduduknya itu Melayu tapi itu seperti itu. Terus di Malaysia kegiatan ekonominya seperti yang ada di kita, yaitu ada pertanian, ada perkebunan, ada kehutanan, ada industri, pertambangan, dan pariwisata, serta ekspor impor. Itu mengenai Malaysia. Ada pertanyaan? Dari sini sebelum saya lanjut ke Filipina? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nggak ada, Pak. Bisa ada, Pak. Oke, terima kasih. Masih ada semangat? Ada, Pak. Masih. Oke, ya. Harus. Mau calon pemimpin ya. Sekarang Filipina. Oke. Sekarang kita membahas Filipina. Filipina. Sebentar. Petanya dicari dulu. Filipina. Tolong dimatikan. Musiknya dimatikan. Filipina. Oke, Pak Nur. Yang ada gambarnya lah. Yang iya, ini bisa. Bentar. Oke. Bentar. Nih. Oke, Filipina. Bentar, ini gede. Oh, Filipina. Ini Filipina. Negara ini, negara Filipina itu seperti ini. Nah, kalau bisa Pak Nur, khusus peta Filipina. Jangan ini kan peta apa? Peta turis. Khusus peta Filipina. Oke. Nih, Filipina adalah negara kepulauan seperti di kita. Filipina ada negara kepulauan seperti yang ada di negara kita. Nih, Filipina. Oke. Filipina, letak astronomis Filipina, kalau perhatikan, letak astronomis Filipina, ini paling selatan, paling bawah, ini paling bawah, itu 5 derajat 20 menit lintang utara sampai dengan 5 derajat 20 menit lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Di sini 21 derajat lintang utara. Dan 117 derajat bujur timur di sini sampai dengan 126 derajat bujur timur. Sehingga Filipina mempunyai iklim tropis seperti yang ada di negara kita. Ya, oke. Batas-batas negara Filipina, sebelah utara dan timur, utara itu atas, timur di sini Samudra Pasifik. Ya, ini utara, timur ini Samudra Pasifik. Terus bagian ini ada Laut Filipina, saya ganti Samudra Pasifik. Utara ini Samudra Pasifik ya. Terus selatan ini Sulawesi, Sulawesi itu Indonesia. Terus barat Laut Cina Selatan. Tak baleni meneh. Tak baleni meneh. Ya, tolong perhatikan. Tak baleni meneh, tolong perhatikan. Oke, bentar. Oke. Nah, ini batas-batasnya ya, Filipina ya. Sebelah utara, timur, Samudra Pasifik. Ya. Selatan, Laut Sulawesi. Barat, Laut Cina Selatan. Nih. Oke. Oke, bisa diterima? Halo? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Bisa. Filipina, tolong perhatikan. Filipina
itu merupakan negara pulau. Pulau paling besar yaitu Pulau Luzon. Ini Pulau Luzon. Ini Pulau Luzon. Ini Pulau Luzon. Nah, di sini ada ibu kota negaranya Manila di Pulau Luzon ini. Itu seperti itu. Yang kedua yaitu Pulau Mindanao yang ada di bawah selatan. Nah, ini dekat dengan Sulawesi. Ini pulau yang kedua, terbesar yang kedua, yaitu Pulau Mindanao. Itu seperti itu. Nah, di sana di Filipina dilalui sirkum apa tadi? Ayo, bentang alamnya Filipina dilalui sirkum apa, Mang? Aku kaitan ngomong Indonesia, Mang loh. Sirkum apa? Pasifik. Di sana ya sering terjadi gempa juga. Di Filipina itu seperti itu. Gunung terbesar, gunung tertinggi yaitu Gunung Apo. Itu seperti itu. Gunung Apo. Terus berikutnya, anak-anak, iklimnya iklim tropis sama. Penduduknya, keturunan Spanyol, paling banyak itu keturunan Spanyol, itu seperti itu. Itu seperti campuran karena pernah dijajah oleh Spanyol, itu Filipina. Terus kegiatan perekonomiannya sama dengan Indonesia, kegiatan ekonominya sama dengan Indonesia. Itu seperti itu. Terus ekspor impor sama dengan Indonesia. Dari sini ada pertanyaan mengenai Filipina? Tidak ada, Oke. Sekarang Thailand. Ya, Thailand. Nanti setelah Thailand ini sudah ya, ini sudah 5 negara ini. Nanti minggu depan 5 lagi. Sekarang Thailand. Oke. Thailand. Oke. Nih, Thailand. Nah, ini yang warnanya putih ini Thailand. Oke, Thailand. Thailand disebut juga negara gajah putih. Negara Thailand itu disebut juga negara gajah putih. Itu cuma sebutan, di sana banyak gajahnya berwarna putih sehingga disebut negara gajah putih. Itu Thailand. Letak Thailand, letak astronomisnya. Bentar, letak astronominya Asia Thailand. Bentar, sampai digambari. Cek. Tunggu ya, tunggu sebentar. Oke. Oh, anak-anak sambil menunggu gambar. Oke, ini depannya gambarnya sudah ada. Oke. Koneksinya agak terputus, Pak Lis. Oh iya. Ntar tunggu, sabar. Oke. Nah, ini Thailand, anak-anak. Nah, ini Thailand, letak astronomisnya 5 derajat dari sini, paling bawah tadi, agak kecil aja dulu gambarnya. Ini enak emang loh. Nah. Oke, sini masih. Ini 5 derajat lintang utara, 5 derajat lintang utara sampai 21 paling utara, Pak, paling utara. Nah, 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan ini, sampai dengan 106 derajat bujur timur. Itu Thailand. Batas-batasnya utara ini gampang. Utara ini ada Myanmar, ada Laos. Timur batasnya, timur ada Laos, ini ada Kamboja. Ini timur. Terus barat ini Myanmar, barat ini Myanmar. Ya, ini barat ini Myanmar. Dan Siam, Teluk Siam ini gini. Terus berikutnya barat itu Myanmar dan Laut Andaman. Di sini Laut Andaman ini, Laut Andamannya ini. Myanmar dan Laut Andaman. Selatan, ini Teluk Siamnya ini, Teluk Siam. Dan Malaysia. Ya, tak pada ini mana ya.
Tak baleni meneh ya. Utara, terus utara Laos, Myanmar, timur Laos, Kamboja, selatan Malaysia Malaysia ini dan Teluk Siam, barat Laut Andaman dan Myanmar. Itu seperti itu. Bentang alamnya, bagian tengah ini merupakan dataran rendah dan ada sungai Chao Phraya, itu seperti itu. Bagian timur merupakan dataran tinggi. Ini dataran tinggi, plato itu dataran tinggi. Terus bagian utara pegunungan, itu seperti itu. Itu di timur ini namanya plato Korat. Terus bagian selatan ada namanya tanah genting kera. Selatan, bawah paling bawah, selatan. Terus. Nah, ini ada namanya tanah genting kera. Ini di sini ada tanah genting kera. Itu seperti itu. Itu Malaysia. Thailand. Iklimnya sama dengan kita. Apa tadi? Iklimnya Tropis. Tropis, Pak, tropis. Penduduknya etnisnya Thai. Tai, Pak, ya, tai. Thai, namanya Thai. Jangan dikonotasikan yang jelek-jelek ya. Jangan dikonotasikan yang jelek-jelek. Itu penduduknya Thai. Terus mata pencarian sama dengan kita. Itu seperti itu. Dan ada ekspor impor. Itu anak-anak yang bisa sampaikan untuk hari ini. Oh ya, mohon maaf. Tugas-tugasnya yang saya jelaskan ini, sebentar ya. Saya dengarkan kita ngomong ya. Tugas yang kemarin, yang belum, yang saya suruh merangkum negara anggota ASEAN, 10 negara anggota ASEAN, yang hari ini saya jelaskan separuh, insya Allah minggu depannya separuh, yaitu tolong dikerjakan ya, khusus kelas FGH, 8 FGH, ya, khusus kelas 8 FGH. Yang kemarin sudah saya ngumpulkannya di tautan itu loh, ya, ya, bisa diterima? Bisa, Pak, bisa. Nah, anak-anak, mohon maaf untuk pembelajaran ini. Ada pertanyaan nggak, Thailand? Ada pertanyaan, Pak. Laut Andaman tuh miliknya negara siapa, Pak? Andaman. Laut Andaman. Laut Andaman. Ini kan namanya laut. Ini ya sebagian ada miliknya Myanmar, ada sebagian miliknya Thailand, ada sebagian miliknya Malaysia. Namanya laut kan, seperti itu. Ya. Kita masih ingat ada zona ekonomi eksklusif seperti kita, ya dah? Oke. Ada yang lain? Ada, Pak. Ada tugas-tugas yang lain kemarin sudah ya, sudah jelas ya. Tugasnya yang belum segera khusus kelas 8 FGH. Nggih, sampun. Nggih. Nggih, Pak. Ampun, Pak. Oke. Anak-anak, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan sampai semuanya, ya. Untuk pembelajaran kali ini saya akhiri di sini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Alis yang sudah menyampaikan sebelum acara diakhiri, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Sulisno yang telah memberikan materi untuk hari ini. Terima kasih untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah. Amin. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan meeting, anak-anak langsung live, boleh tekan saja tombol merah itu. Langsung live meeting. Dadah.
mau minta link kelas 8 itu Pak. Soalnya saya nggak masuk ke grupnya. Kelas 8 apa? 8 semua. Ya Pak, yang ngasih info-info itu Pak, grup. Oh ya. Iya. Nanti tolong di-share ke Bu Cindy Pak, kelas 8E. Oh iya. Makasih Iya. Pak. Iya.